Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabirunasar adalah makhluk-makhluk Allah yang diciptakan dan diturunkan ke bumi, guna untuk bersimpuh, menyembah kepadanya, dan menjaga bumi dari kerusakan dan kehancuran yang ada. Hal tersebut sudah ada sejak sebelum Nabi Adam menjadi makhluk pertama di bumi. Lalu, bagaimana kisahnya? Sebelum lanjut, jika berkenan silakan subscribe, like, dan share. Menurut ahli tafsir, pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirunasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirunasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu. Cara memakannya diatur. Pertama, sehari 1 biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya 1 biji sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja. Karena sangat takut akan kematian, burung tersebut hanya memakan 1 butir dalam 1 tahun. Pada akhirnya, persediaan biji sawi itu habis dan Tabirunasar pun akhirnya mati. Dan pula dikisahkan dalam berbagai riwayat, Allah pun menciptakan Tabirunasar yang lain, yakni 70 orang laki-laki, dengan mereka yang diciptakan secara bertahap, dan hanya bisa berumur sampai dengan 70.000 tahun. Lalu setelah 70 orang laki-laki tersebut meninggal, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin untuk mengisi kekosongan bumi. Sebagian dari mereka mempunyai bentuk dan rupa yang berbeda. Ada yang mempunyai 4 kaki, lalu 2 kaki, ada juga yang bisa terbang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 1 orang di antara mereka untuk mengajarkan ilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun golongan jin tidak mau menerima dan mendustakan ajaran tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan jin itu. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Tabirunasar dan jin untuk mengisi kekosongan bumi, dan kemudian Allah mematikannya. Selanjutnya Allah hadirkan makhluk yang berpasangan dan wujudnya seperti bintang yang keluar dari neraka. Kemudian lahirlah dari pasangan makhluk tersebut sebuah anak yang diberi nama Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1000 tahun lamanya. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1000 tahun, di sini pun ia tekun beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan yang hijau. Dengan izinnya maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah, pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama 1000 tahun lamanya, hingga ke lapisan langit ke-7. Sementara itu, di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya, yaitu dari bangsa jin yang bernama Jana. 70.000 tahun lamanya hingga lahir anak cucunya. Kata ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mendiami bumi yang kemudian menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan Jana. Sebagai gantinya adalah yang bernama Banul Janah. Banul Janah mendiami bumi selama 18.000 tahun, hingga akhirnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sombong dan berbuat kerusakan. Sementara itu di atas langit, Azazil dan para malaikat masih khusyuk beribadah. Hingga pada suatu waktu, Azazil mengajukan 1 permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan ke lapisan langit ke-6 dan berbuat kebaikan kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Azazil itu. Kemudian turunlah Azazil bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Azazil memohon kepada Allah untuk diturunkan ke langit ke-5 dan seterusnya, hingga sampailah ia di langit dunia. Setelah di langit dunia, Azazil kembali memohon kepada Allah Ta'ala untuk diturunkan kembali ke bumi. Ia melakukan permohonan yang berbunyi, "Ya Tuhanku, betapa Banul Janah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hambamu ini, dan para malaikat untuk berbuat kebaikan kehadiratmu di muka bumi itu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Azazil itu. Maka diturunkanlah ia bersama para malaikat pengiringnya untuk melakukan peribadatan dan menebar kebaikan di muka bumi, setelah sebelumnya Banul Janah dimatikan karena berbuat kerusakan di bumi. Setelah 8.000 tahun lamanya, Azazil mengungkapkan isi hatinya yang amat betah dan nyaman di muka bumi. Hingga ia kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap tinggal selamanya menempati bumi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pada suatu waktu,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keterangan kepada Azazil yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Allah berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Lalu kita beranjak kepada makhluk pertama, serta menjadi khalifah pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang ada di bumi, dan membuat garis keturunan di bumi. Nabi Adam merupakan makhluk yang mendapat tentangan dari para bangsa jin dan iblis, terutama Azazil. Yang mana pada akhirnya Allah menghukum Azazil untuk abadi dan kekal di neraka. Nabi Adam dengan segala kecerdasannya, Allah sangat menyayangi Nabi Adam alaihissalam, dengan memberinya seorang pendamping hidup bernama Siti Hawa, yang merupakan makhluk yang sama, namun tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Hingga sebuah kesalahan yang Nabi Adam alaihissalam lakukan, yakni dengan memakan buah khuldi. Terlepas dari hal ia memakan buah tersebut, semua itu berasal dari tipu muslihat sang bangsa iblis, yang sedari dulu sudah bersumpah kepada Allah untuk terus menghasut para keturunan Nabi Adam. Hingga akhirnya, Nabi Adam alaihissalam menjadi tabirun nasar di bumi. Makhluk pertama dengan membawa segala konsekuensi yang begitu beratnya. Mengapa berat? Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Adam untuk merasakan betapa sedihnya tidak memiliki teman hidup selama hampir 500 tahun lamanya, yang akhirnya bertemu kembali, dan mereka membentuk rumah tangga atas kehendaknya. Dan pada akhirnya mereka memiliki garis keturunan, serta para anak-anaknya pun menikah dan memiliki anak. Meski demikian, hidup Nabi Adam alaihissalam juga memiliki masa yang mana beliau harus menghadapi orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah. Dan itu berasal dari kedua anaknya, yakni Kabil serta Habil. Memperebutkan seorang wanita, hingga membuat mereka lupa diri tentang sebuah tali persaudaraan, yang membuat mereka kalut, dan saling membunuh satu sama lain. Hal itu menjadi tragedi pembunuhan manusia untuk pertama kalinya. Bahkan Allah sampai mengisahkannya dalam surah Al-Maidah, dari ayat 27 sampai 31. Begitu mengerikan, sebuah nafsu dan amarah menjadi satu, lalu membutakan manusia dengan janjinya pada diri sendiri agar mendapatkan hak atas apa yang mereka inginkan. Lalu dengan tangan penuh gejolak emosi, manusia dengan tega tanpa iba, membunuh saudara-saudara tanpa ampun. Begitulah penggambaran dari Kabil yang pada akhirnya membunuh saudaranya sendiri, Habil. Hingga semua ditarik ulur ke belakang. Nabi Adam, sebagai sang ayah pun, merasa sedih akan hal itu. Perbuatan jin dengan hasutannya, telah membuat Kabil murka, dan menindaklanjutinya. Tidak lain dan tidak bukan, sebuah ikrar terdahulu yang terlontar dari jin serta bangsa iblis. Menyatakan untuk menghasut para keturunan Adam di bumi. Lantas, mereka pun berada di bumi dan menghasut para keturunan Nabi Adam hingga kini. Mengajak mereka untuk abadi dan kekal di neraka, dengan hasutan maksiat dan kejahatan yang sebenarnya, sangat Allah benci. Itulah tadi kisah singkat Tabirun Nasar dan beberapa makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk mengisi bumi ini. Namun kebenarannya hanyalah Allah yang mengetahui. Sebagai manusia yang berakal dan beriman, kita bisa mengambil pengetahuan dan hikmahnya saja untuk dijadikan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.